Renu Rana Bangsa Amori, Amorites, adalah kelompok suku nomaden Semit yang muncul di Timur Tengah sekitar milenium ketiga sebelum Masehi. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah Mesopotamia, terutama selama zaman perunggu. Berikut adalah ringkasan sejarah mereka. Bangsa Amori berasal dari wilayah barat laut Mesopotamia, kemungkinan dari daerah Suriah atau Levan. Nama mereka dalam bahasa Akkadia adalah Amuru, yang juga digunakan untuk menyebut daerah asal mereka. Mereka awalnya adalah masyarakat nomaden yang bermigrasi ke Mesopotamia, terutama selama periode dinasti awal dan kekaisaran Akkadia. Pada masa pemerintahan Sargon Agung, bangsa Amori mulai muncul di catatan sejarah sebagai suku yang tinggal di perbatasan Mesopotamia. Mereka sering dianggap sebagai perusuh dan ancaman oleh bangsa Sumeria dan Akkadia. Selama masa pemerintahan dinasti Ur ketiga, bangsa Amori mulai masuk ke kota-kota besar di Mesopotamia. Raja-raja Ur seperti Shulgi membangun tembok untuk menghalangi invasi Amori, tetapi mereka tetap berhasil menyusup ke berbagai wilayah. Dengan melemahnya dinasti Ur ketiga, bangsa Amori mulai mengambil alih kota-kota besar di Mesopotamia, termasuk Babylon, Mari, dan Larsa. Mereka mendirikan dinasti Amori di Babylon dengan raja terkenal seperti Hammurabi, yang menyusun Kode Hammurabi, salah satu hukum tertulis tertua di dunia. Kekaisaran Babilonia lama yang didirikan oleh Hammurabi berkembang menjadi kekuatan dominan di Mesopotamia sekitar tahun 1595. Sebelum Masehi, Kekaisaran Babilonia lama runtuh setelah diserang oleh bangsa Het. Bangsa Amori secara bertahap kehilangan identitas mereka karena asimilasi dengan budaya lokal Mesopotamia, terutama dengan bangsa Babilonia dan Asyur. Meski demikian, mereka meninggalkan warisan penting dalam sistem pemerintahan dan hukum di timur dekat gunung. Bangsa Amori memainkan peran besar dalam sejarah awal Mesopotamia, baik sebagai perusuh maupun sebagai pendiri dinasti yang berpengaruh. Keberadaan mereka membantu membentuk perkembangan politik dan budaya kawasan itu selama berabad-abad. Bangsa Amori, Amuru dalam bahasa Akkadia, berasal dari wilayah barat laut Mesopotamia, kemungkinan dari daerah Suriah atau Levan. Mereka mulai muncul dalam catatan sejarah sekitar milenium ketiga, sebelum Masehi, dan kemudian memainkan peran penting dalam peradaban Mesopotamia. Berikut adalah kronologi awal terbentuknya bangsa Amori. Bangsa Amori berasal dari daerah padang rumput dan pegunungan di bagian barat Mesopotamia, termasuk Suriah dan Levan. Mereka hidup sebagai suku nomaden yang menggembalakan ternak dan berpindah-pindah untuk mencari sumber air dan makanan. Seiring waktu, mereka mulai melakukan kontak dengan peradaban-peradaban besar di Mesopotamia, seperti bangsa Sumeria dan Akkadia. Bangsa Amori mulai bermigrasi ke wilayah Mesopotamia dan berinteraksi dengan kota-kota Sumeria di selatan. Catatan dari kota-kota Sumeria menyebut mereka sebagai kelompok yang sering menyerang pemukiman dan berusaha menetap di tanah-tanah subur. Pemerintah Sumeria menganggap mereka sebagai ancaman dan berusaha membatasi pergerakan mereka. Pada masa pemerintahan Sargon Agung, pendiri Kekaisaran Akkadia, sekitar 2334 sebelum Masehi, bangsa Amori mulai disebut dalam catatan sejarah sebagai suku-suku di perbatasan Mesopotamia. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang tidak memiliki kota tetap, Tidnum dalam bahasa Akkadia, dan sering disebut sebagai perampok atau penyusup. Meski dianggap sebagai ancaman, beberapa kelompok Amori mulai berasimilasi dengan masyarakat Akkadia dan memasuki struktur pemerintahan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Akkadia akibat serangan bangsa Gutian, kota-kota di Mesopotamia mengalami kekacauan dan melemah. Bangsa Amori memanfaatkan situasi ini untuk semakin masuk ke kota-kota di Mesopotamia, termasuk Babylon, Mari, dan Larsa. Dinasti Ur III yang dipimpin oleh Raja-Raja Sumeria berusaha menghalau mereka dengan membangun benteng dan tembok pertahanan.
tetapi gagal sepenuhnya. Bangsa Amori berhasil merebut dan mendirikan pemerintahan di beberapa kota besar, termasuk Babylon, Mari, Isin, Larsa, dan Eshnuna. Mereka mendirikan dinasti-dinasti yang kemudian menjadi kekuatan utama di Mesopotamia. Salah satu dinasti Amori yang paling terkenal adalah dinasti Babilonia, yang mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Hammurabi. Bangsa Amori awalnya merupakan suku nomaden dari Surya Levant yang mulai bermigrasi ke Mesopotamia sekitar 3000 sebelum Masehi. Awalnya mereka dianggap sebagai ancaman oleh bangsa Sumeria dan Akkadia, tetapi seiring waktu mereka berhasil memasuki wilayah Mesopotamia dan bahkan mendirikan bangsa Amori memainkan peran penting dalam sejarah Mesopotamia, terutama melalui dinasti-dinasti yang mereka dirikan di kota-kota besar seperti Babylon, Mari, dan Larsa. Para penguasa Amori menerapkan berbagai kebijakan yang memengaruhi perkembangan politik, ekonomi, hukum, dan militer di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang mereka terapkan. Raja-raja Amori memperkuat kekuasaan kerajaan dengan mengurangi pengaruh bangsawan dan pendeta. Pemerintahan menjadi lebih terpusat dengan birokrasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perpajakan dan perdagangan. Dinasti-dinasti Amori sering mengandalkan hubungan keluarga dan pernikahan politik untuk memperkuat aliansi mereka. Contoh, Hammurabi dari Babilonia memperkuat kerajaan dengan menaklukkan kota-kota lain dan menyatukan Mesopotamia. Penguasa Amori menggunakan ekspansi militer untuk menguasai kota-kota besar di Mesopotamia. Hammurabi berhasil mengalahkan kota-kota saingannya seperti Larsa, Mari, dan Eshnuna untuk memperluas kekaisaran Babilonia. Raja Hammurabi menerapkan Kode Hammurabi, salah satu hukum tertulis tertua yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keadilan, perdagangan, keluarga, dan hak buruh. Hukum ini berdasarkan prinsip lex talionis, hukum pembalasan, seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kode Hammurabi menetapkan hak bagi berbagai lapisan masyarakat, seperti bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Peraturan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak dalam hal pernikahan dan warisan. Penguasa Amori tetap mempertahankan tradisi hukum dan pemerintahan dari bangsa Sumeria dan Akkadia sambil memperkenalkan reformasi yang sesuai dengan kepentingan mereka. Raja-raja Amori membangun jalan, kanal, dan irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan perdagangan. Kota-kota seperti Babylon berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan ekonomi. Pajak dikenakan pada hasil pertanian, perdagangan, dan properti untuk membiayai pemerintahan dan militer. Hammurabi dan raja-raja lainnya mengatur harga barang tertentu dan menetapkan standar dalam transaksi ekonomi. Kerajaan Amori menjalin hubungan dagang dengan wilayah lain seperti Elam, Anatolia, dan Levant. Perdagangan barang seperti gandum, tekstil, logam, dan perhiasan berkembang pesat. Para penguasa Amori memperkuat militer dengan tentara bayaran dan pasukan tetap. Teknologi perang seperti kereta perang dan senjata besi mulai digunakan dalam pertempuran. Kota-kota diperkuat dengan benteng dan tembok pertahanan untuk menghadapi ancaman dari luar seperti bangsa Het dan Asyur. Hammurabi menggunakan strategi diplomasi dan perang untuk menguasai Mesopotamia. Penguasa bangsa Amori menerapkan kebijakan yang memperkuat kekuasaan mereka dalam berbagai bidang, dari politik hingga militer. Mereka menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, mengembangkan hukum yang berpengaruh sepanjang sejarah, meningkatkan ekonomi melalui perdagangan dan infrastruktur, serta membangun angkatan militer yang kuat untuk mempertahankan wilayah mereka. Warisan kebijakan mereka, terutama Kode Hammurabi, tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah peradaban kuno. Bangsa Amori memiliki hubungan yang kompleks dengan berbagai bangsa di Mesopotamia dan sekitarnya, baik dalam bentuk aliansi, perdagangan, maupun konflik militer. Berikut adalah beberapa hubungan utama mereka dengan bangsa lain. Pada awalnya, bangsa Amori dipandang sebagai kaum nomaden yang sering menyerang kota-kota Sumeria di Mesopotamia Selatan. Mereka dianggap sebagai ancaman oleh raja-raja Sumeria dan disebut sebagai barbar
yang mengganggu stabilitas wilayah. Meskipun dianggap sebagai perusuh, bangsa Amori secara perlahan mulai menetap di kota-kota Sumeria dan berasimilasi dengan budaya lokal. Setelah keruntuhan dinasti Ur III, banyak pemimpin Amori mengambil alih kota-kota Sumeria dan mendirikan dinasti mereka sendiri. Selama masa Kekaisaran Akkadia sekitar 2334 sebelum Masehi, bangsa Amori sering disebut dalam catatan sejarah sebagai kelompok yang mengancam perbatasan Mesopotamia. Raja-raja Akkadia seperti Sargon Agung berusaha mengendalikan mereka dengan kampanye militer dan benteng pertahanan. Setelah kejatuhan Kekaisaran Akkadia akibat invasi bangsa Gutian, bangsa Amori semakin bebas untuk bermigrasi ke Mesopotamia. Mereka mulai mengambil peran yang lebih besar dalam pemerintahan dan ekonomi. Pada awal milenium kedua sebelum Masehi, bangsa Amori mendirikan dinasti Babilonia dengan raja-raja seperti Hammurabi. Babylon yang sebelumnya hanya kota kecil berkembang menjadi pusat kekuatan di Mesopotamia. Hammurabi yang berasal dari keturunan Amori menyusun kode Hammurabi yang mengatur hukum dan kehidupan sosial di Babilonia. Bangsa Amori memainkan peran penting dalam pemerintahan Babylon hingga mereka akhirnya berasimilasi dengan budaya lokal. Kota Mari di Suriah modern adalah salah satu pusat peradaban yang dikuasai oleh bangsa Amori pada awal milenium kedua sebelum Masehi. Bangsa Amori di Mari menjalin hubungan dagang dengan Babylon, Asyur, dan Elam. Meskipun awalnya sekutu, Hammurabi akhirnya menaklukkan Mari sekitar tahun 1761 sebelum Masehi untuk memperkuat kekuasaannya. Kota Mari tetap menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan Mesopotamia meskipun telah ditaklukkan. Bangsa Amori awalnya hidup berdampingan dengan bangsa Asyur di Mesopotamia Utara. Namun ketika Asyur mulai berkembang sebagai kekuatan besar, hubungan mereka dengan bangsa Amori menjadi lebih kompetitif. Di bawah Hammurabi, Babilonia yang diperintah oleh bangsa Amori berhasil menaklukkan Asyur dan menjadikannya bagian dari kekaisaran mereka. Namun setelah kejatuhan Babilonia, bangsa Asyur akhirnya bangkit dan menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Bangsa Amori memiliki hubungan dagang dengan bangsa Elam yang berada di Iran Barat Daya. Namun ada juga konflik antara Babilonia di bawah bangsa Amori dan Elam, terutama dalam perebutan sumber daya dan wilayah. Setelah era Hammurabi, bangsa Elam beberapa kali menyerang Babilonia dan bahkan membawa pergi patung Dewa Marduk sebagai simbol kemenangan mereka. Bangsa Het yang berasal dari Anatolia, Turki modern, menjadi ancaman bagi bangsa Amori di Babilonia dan Mari. Pada tahun 1595 sebelum Masehi, bangsa Het menyerang Babylon dan menggulingkan dinasti Amori di kota tersebut. Setelah serangan bangsa Het, dinasti Amori di Babilonia melemah dan akhirnya digantikan oleh bangsa Kasdim. Bangsa Amori secara perlahan berasimilasi dengan penduduk Mesopotamia lainnya dan kehilangan identitas mereka sebagai kelompok etnis yang terpisah. Bangsa Amori memiliki hubungan yang dinamis dengan berbagai bangsa lain di timur dekat kuno. Mereka awalnya dipandang sebagai ancaman oleh bangsa Sumeria dan Akkadia, tetapi kemudian menjadi pemimpin besar di Babilonia dan Mari. Mereka menjalin aliansi dan perdagangan dengan bangsa Elam, Asyur, dan Mari, tetapi juga mengalami konflik dengan bangsa Het dan Elam. Meskipun akhirnya mereka kehilangan identitas mereka sebagai kelompok yang terpisah, bangsa Amori meninggalkan warisan besar, terutama melalui kode Hammurabi dan pengaruh mereka di Babilonia. Bangsa Amori yang awalnya merupakan kelompok nomaden dari Suriah dan Levant, memainkan peran penting dalam sejarah militer Mesopotamia. Mereka terlibat dalam berbagai perang, baik dalam invasi terhadap kota-kota besar maupun dalam mempertahankan kekuasaan mereka setelah mendirikan dinasti di Babilonia, Mari, dan Larsa. Berikut adalah beberapa perang penting yang melibatkan bangsa Amori. Setelah runtuhnya Kekaisaran Akkadia sekitar 2150. Sebelum Masehi, bangsa Amori mulai bermigrasi ke Mesopotamia Selatan, tempat bangsa Sumeria berkuasa. Raja-raja Sumeria dari dinasti Ur III menganggap bangsa Amori sebagai ancaman karena mereka sering menyerang pemukiman
dan merampas sumber daya. Raja Shulgi dari Ur membangun tembok besar di perbatasan Mesopotamia untuk menghalangi bangsa Amori. Namun bangsa Amori berhasil menyusup ke wilayah Mesopotamia dan mulai mendirikan pemukiman di berbagai kota. Pada 2004, sebelum Masehi, Elam menyerang dan menghancurkan kota Ur, yang menyebabkan jatuhnya dinasti Ur-Nidra. Bangsa Amori kemudian memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan mulai menguasai kota-kota besar seperti Babylon, Mari, Larsa, dan Isin. Setelah bangsa Amori berhasil mendirikan dinasti mereka di Babylon, mereka harus menghadapi berbagai perang untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Hammurabi, Raja Babilonia dari dinasti Amori, ingin menguasai seluruh Mesopotamia. Saat itu Mesopotamia terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil, termasuk Mari, Larsa, Eshnuna, dan Asyur. Mengalahkan Larsa 1763 sebelum Masehi. Hammurabi mengalahkan Larsa, salah satu pesaing utama Babilonia. Menaklukkan Mari 1761 sebelum Masehi. Meskipun awalnya sekutu, Hammurabi menyerang dan menghancurkan kota Mari, yang saat itu dipimpin oleh Raja Zimrilim. Mengalahkan Eshnuna sekitar 1757 sebelum Masehi. Hammurabi merebut kota ini dan memperluas kekuasaannya ke utara. Menaklukkan Asyur sekitar 1756 sebelum Masehi. Hammurabi berhasil mengalahkan Raja Asyur dan menjadikan wilayahnya bagian dari Kekaisaran Babilonia. Hammurabi berhasil menyatukan hampir seluruh Mesopotamia di bawah kekuasaan Babilonia. Babilonia menjadi pusat kekuatan utama dengan hukum yang terkenal, Kode Hammurabi. Setelah kematian Hammurabi, dinasti Amori di Babilonia mulai melemah. Babilonia menjadi target serangan bangsa Het yang berasal dari Anatolia, Turki modern. Pada 1595, sebelum Masehi, Raja Het bernama Mursili pertama melancarkan serangan mendadak ke Babylon. Pasukan Het berhasil menembus pertahanan Babilonia dan menjarah kota tersebut. Mursili pertama membawa pergi patung Dewa Marduk sebagai simbol kemenangan mereka. Dinasti Amori di Babilonia runtuh setelah serangan ini. Kekuasaan Babilonia kemudian jatuh ke tangan bangsa Kasdim, Kasits, yang menguasai kota selama beberapa abad berikutnya. Bangsa Amori secara perlahan kehilangan identitas mereka dan berasimilasi dengan penduduk lokal. Kota Mari yang diperintah oleh dinasti Amori adalah pusat perdagangan yang memiliki hubungan dengan Mesir dan Levan. Namun, Mari juga menjadi sasaran ekspansi dari Babilonia dan bangsa lain di sekitarnya. Awalnya, Mari dan Babilonia adalah sekutu. Namun setelah Hammurabi mengamankan Mesopotamia Selatan, ia menyerang Mari. Kota Mari dihancurkan dan banyak dokumen kerajaan dibakar. Meskipun mengalami perang di Mesopotamia, Mari tetap memiliki hubungan diplomatik dengan Mesir. Surat-surat dari arsip Mari menunjukkan bahwa bangsa Amori memiliki kontak dengan Firaun Mesir, kemungkinan untuk perdagangan atau aliansi politik. Bangsa Amori terlibat dalam banyak peperangan yang membentuk sejarah Mesopotamia. Mereka awalnya berperang melawan bangsa Sumeria dan Akkadia untuk memasuki wilayah Mesopotamia, lalu mendirikan dinasti mereka sendiri. Di bawah Hammurabi, bangsa Amori mencapai puncak kejayaannya dengan menaklukkan hampir seluruh Mesopotamia. Namun setelah kematian Hammurabi, mereka mengalami kemunduran dan akhirnya dikalahkan oleh bangsa Het pada 1595. Sebelum Masehi, yang menandai berakhirnya kekuasaan Amori di Babilonia. Meskipun akhirnya kehilangan identitas mereka sebagai kelompok etnis yang terpisah, bangsa Amori meninggalkan warisan besar dalam bidang hukum, politik, dan militer di dunia kuno. Bangsa Amori mencapai puncak kejayaan mereka di Mesopotamia pada awal milenium kedua sebelum Masehi, terutama dengan berdirinya dinasti Babilonia yang dipimpin oleh Hammurabi. Namun, dalam beberapa abad berikutnya, mereka mengalami kemunduran dan akhirnya kehilangan identitas mereka sebagai kelompok etnis yang terpisah. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan keruntuhan bangsa Amori. Hammurabi adalah raja terbesar bangsa Amori yang berhasil menyatukan hampir seluruh Mesopotamia di bawah Babilonia.
Setelah kematiannya, penerusnya seperti Samsu-iluna tidak mampu mempertahankan kerajaan dengan efektif. Banyak kota di Mesopotamia, termasuk di selatan dan wilayah Asyur, mulai memberontak terhadap pemerintahan Babilonia yang dipimpin oleh bangsa Amori. Bangsa Asyur yang sebelumnya ditaklukkan oleh Hammurabi mulai bangkit kembali dan berusaha merebut kembali kemerdekaannya. Elam, yang berada di sebelah timur Mesopotamia, juga sering menyerang wilayah Babilonia dan daerah sekitarnya. Kota-kota seperti Mari dan Larsa menjadi target perebutan kekuasaan yang semakin melemahkan dominasi bangsa Amori di wilayah tersebut. Pada tahun 1595, sebelum Masehi, bangsa Het yang berasal dari Anatolia, Turki modern, menyerang Babilonia dalam kampanye militer mereka ke selatan. Di bawah kepemimpinan Raja Mursili pertama, pasukan Het berhasil menembus pertahanan Babilonia, menjarah kota, dan bahkan membawa pergi patung Dewa Marduk. Serangan ini mengakhiri kekuasaan bangsa Amori di Babilonia dan menyebabkan kekosongan kekuasaan. Setelah bangsa Het mundur dari Babilonia, bangsa Kasdim, Kasites, datang dari pegunungan Zagros dan mengambil alih kota tersebut. Karena dinasti Kasites memerintah Babilonia selama beberapa abad berikutnya, menggantikan bangsa Amori sepenuhnya. Banyak bangsawan dan rakyat Amori yang akhirnya berasimilasi dengan penduduk setempat dan kehilangan identitas mereka. Karena banyak dari mereka yang telah menetap di kota-kota besar seperti Babylon, Mari, dan Larsa, bangsa Amori secara perlahan menyerap budaya Sumeria dan Akkadia. Bahasa Amori sendiri mulai tergantikan oleh bahasa Akkadia yang menjadi bahasa utama di Mesopotamia. Pada abad-abad berikutnya, bangsa Amori tidak lagi disebut dalam catatan sejarah sebagai kelompok etnis yang terpisah, menandakan asimilasi total mereka. Keruntuhan bangsa Amori terjadi secara bertahap akibat lemahnya kepemimpinan setelah Hammurabi, pemberontakan dari wilayah taklukan, invasi bangsa Het, dan bangkitnya bangsa Kasites. Pada akhirnya, bangsa Amori tidak hanya kehilangan kekuasaan politik mereka, tetapi juga identitas mereka sebagai bangsa yang terpisah, karena mereka telah berasimilasi dengan budaya Mesopotamia lainnya. Meskipun demikian, mereka meninggalkan warisan besar dalam sejarah, terutama melalui Kode Hammurabi dan kontribusi mereka dalam perkembangan politik dan hukum di dunia kuno. Meskipun bangsa Amori akhirnya berasimilasi dengan budaya Mesopotamia lainnya dan kehilangan identitas mereka sebagai kelompok etnis yang terpisah, mereka meninggalkan warisan penting dalam sejarah kuno. Peninggalan mereka mencakup hukum, arsitektur, bahasa, dan budaya yang masih dapat ditelusuri hingga saat ini. Berikut adalah beberapa peninggalan utama bangsa Amori. Salah satu warisan terbesar bangsa Amori adalah Kode Hammurabi, yang merupakan kumpulan hukum tertulis yang dibuat oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Kode ini merupakan salah satu sistem hukum tertua yang diketahui dalam sejarah manusia dan mencakup aturan tentang keadilan, perdagangan, pernikahan, dan hukuman bagi pelanggaran hukum. Prasasti kode ini ditemukan dalam bentuk batu di Susa, Iran modern, dan sekarang disimpan di Museum Louvre, Paris. Babylon, yang awalnya merupakan kota kecil di Mesopotamia, berkembang menjadi pusat peradaban di bawah kepemimpinan bangsa Amori, terutama di masa Hammurabi. Bangsa Amori membangun berbagai kuil, istana, dan sistem irigasi yang meningkatkan kemakmuran wilayah ini. Walaupun banyak bangunan asli Babylon telah mengalami kehancuran atau renovasi di masa kemudian, kota ini tetap menjadi simbol kejayaan bangsa Amori. Mari adalah kota penting yang pernah dikuasai oleh bangsa Amori, terutama pada abad ke-18 sebelum Masehi, sebelum dihancurkan oleh Hammurabi. Situs arkeologi Mari di Suriah modern mengungkapkan banyak peninggalan, termasuk istana besar yang berisi ribuan tablet tanah liat dengan tulisan paku. Tablet-tablet ini mencatat berbagai aspek kehidupan bangsa Amori, termasuk administrasi, perdagangan, dan diplomasi mereka dengan bangsa lain. Bangsa Amori awalnya berbicara bahasa Semit Barat yang disebut sebagai bahasa Amori, tetapi mereka secara bertahap beralih ke bahasa Akkadia yang lebih dominan di Mesopotamia. Namun banyak nama-nama pribadi Amori masih dapat ditemukan dalam catatan sejarah, terutama dalam daftar raja-raja Babilonia dan Mari.
Contoh nama Amori yang terkenal adalah Hammurabi dan Zimri-Lem, Raja Mari. Bangsa Amori memainkan peran dalam pengembangan sistem pertanian di Mesopotamia dengan membangun kanal irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Mereka memperluas penggunaan lahan subur di sekitar sungai Tigris dan Efrat yang mendukung perkembangan ekonomi Babilonia. Jejak peninggalan bangsa Amori masih terlihat dalam berbagai aspek sejarah Mesopotamia. Yang paling menonjol adalah Kode Hammurabi, pembangunan kota Babylon, reruntuhan Mari, serta pengaruh mereka dalam bahasa dan pertanian. Meskipun mereka akhirnya berasimilasi dengan budaya Mesopotamia lainnya, warisan mereka tetap hidup dalam hukum, administrasi, dan arsitektur dunia kuno.